Teknologi telah membuat segala sesuatunya berubah. Perspektif kita tentang ruang berubah. Perspektif kita tentang waktu berubah. Bahkan perspektif kita tentang diri kita juga berubah. Kali ini kita akan mendiskusikan filsafat teknologi. Ikuti terus. Filsafat teknologi merupakan salah satu cabang dari filsafat kontemporer yang berkembang belakangan, yaitu sekitar tahun 1970-an ya. Satu kemunculan yang boleh dibilang terlambat, karena sebetulnya teknologi itu sudah mulai berkembang pesat sejak abad ke-15 bahkan ya. Ada berbagai alasan yang disampaikan kenapa kemudian filsafat teknologi ini telat muncul ya. Yang pertama misalnya berkaitan dengan karena teknologi dipandang negatif ya. Teknologi berasosiasi dengan eksploitasi, baik eksploitasi terhadap alam semesta maupun eksploitasi terhadap manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, misalnya teknologi dianggap melibatkan banyak disiplin ilmu pengetahuan ya. Salah satunya adalah antropologi, misalnya. Kemudian politik, termasuk adalah filsafat sains itu sendiri ya. Sehingga memerlukan konsolidasi kira-kira untuk menjadi satu kajian yang terpisah dari berbagai kajian di filsafat kontemporer ya. Beberapa tokoh diantaranya yang membicarakan tentang filsafat teknologi ini diantaranya Martin Heidegger ya, salah satu pemikir dari Jerman. Lalu kemudian ada Don Ihde, pemikir dari Amerika. Lalu kemudian ada Jacques Ellul misalnya, salah satu filosof dari Prancis ya. Nah, beberapa orang ini yang kemudian membuat kajian tentang secara spesifik ya berkaitan dengan teknologi. Nah, kita dalam kesempatan ini akan membuat beberapa pemilahan terkait kajian filsafat teknologi ini. Yang pertama berkaitan dengan konseptualisasi filsafat teknologi. Kemudian yang kedua berbicara tentang hubungan antara filsafat sains dan filsafat teknologi. Kemudian yang ketiga berbicara tentang persepsi manusia yang diakibatkan oleh teknologi. Kemudian yang keempat berbicara tentang hubungan antara teknologi dengan manusia. Baik, kita mulai dari yang pertama. Teknologi berasal dari kata techne, bahasa Yunani, yang berarti tidak hanya menciptakan sesuatu ya, tetapi juga berkaitan dengan seni berpikir, seni mengimajinasikan sesuatu yang ingin diciptakan. Nah, kata ini sebetulnya erat hubungannya dengan dua kata yang perlu kita bedakan maknanya. Yang pertama itu adalah kata poesis, yang kedua ada kata physis. Kata poesis ini berkaitan dengan mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ada keterlibatan manusia, ada keterlibatan sebab efisien yang mengadakan sesuatu itu. Sementara physis itu adalah ada karena dengan sendirinya, biasanya disebut ada secara natural ya. Jadi kalau poesis ini misalnya ya kerajinan, karya-karya kerajinan contohnya bisa juga bersifat konvensi sosial ya, norma-norma misalnya. Sementara yang physis ini contohnya tentu saja adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alamiah misalnya, bunga yang mekar misalnya, atau pohon-pohon yang melahirkan atau menghasilkan buah misalnya. Ini poesis dan physis ya. Nah, techne itu berkaitan dengan ilmu bagaimana melahirkan sesuatu. Jadi sebetulnya techne ini adalah poesis dalam ruang lingkup yang lebih luas ya, sebetulnya. Kemudian karena techne ini berkaitan dengan menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka sebetulnya techne ini berhubungan dengan penyingkapan sesuatu ke hadapan kita. Dalam hal ini techne dikaitkan dengan episteme, dekat dengan episteme, walaupun ranahnya berbeda. Epistemologi itu nanti ranahnya adalah teoritik, sementara techne ini ranahnya adalah praksis. Nah, kata techne inilah nanti yang dalam perkembangan berikutnya mendasari lahirnya kata teknologi. Walaupun nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaan yang cukup penting antara techne di era klasik di Yunani dan teknologi yang berkembang di abad modern ya.
Salah satu perbedaannya adalah jika teknik di abad klasik itu dalam rangka mengekspresikan diri melalui alat-alat yang diciptakan, sementara teknologi di abad modern dalam rangka mengeksploitasi alam semesta, mengeksploitasi hutan, mengeksploitasi laut, dan seterusnya. Karena itu beberapa filosof yang muncul di abad modern ini juga turut memberi perspektif eksploitatif ya terhadap teknologi ini. Misalnya Francis Bacon bilang bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, knowledge is power. Atau Descartes bilang misalnya dengan pengetahuan kita menguasai alam semesta, kita mengolah alam semesta. Ini satu bentuk bahwa manusia menjadikan semesta sebagai objek dengan perangkat-perangkat teknologinya. Itu sedikit perbedaannya. Lalu kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang bagaimana relasi filsafat sains dan filsafat teknologi. Filsafat sains lebih cenderung positivistik melalui pembuktian verifikasi ya. Sementara filsafat teknologi lebih cenderung pragmatis atau bahkan fenomenologistik ya. Filsafat sains bernuansa teoritis, sementara filsafat teknologi bernuansa praktis ya. Itu perbedaannya. Walaupun demikian antara sains dan teknologi sebetulnya saling menguatkan. Bahkan perkembangan sains itu sangat butuh terhadap teknologi. Paradigma sains berubah itu juga karena teknologi. Misalnya dari geosentrisme menuju heliosentrisme itu juga tidak lepas dari penciptaan teropong ya, yang dilakukan oleh Galileo Galilei ya, sehingga dia mampu meneropong benda-benda di angkasa ya. Maka berubahlah kemudian paradigma sains ya. Banyak teknologi-teknologi yang ditemukan kemudian yang mengubah paradigma kita tentang alam semesta ini dan mengubah juga paradigma sains ya. Namun begitu ada yang mengatakan bahwa teknologi ini secara kronologi itu lebih belakangan daripada sains, tetapi secara ontologi teknologi mendahului sains. Pernyataan ini disampaikan oleh Heidegger. Jadi karena disebut lebih dahulu secara ontologis terhadap sains, karena memang temuan-temuan sains kira-kira itu bersandar kepada teknologi, bersandar kepada alat-alat yang digunakan. Lalu kemudian dinyatakan secara kronologis lebih akhir daripada sains, karena memang perkembangan filsafat teknologi ini baru di abad ke-20 ya, 1970 ya, sementara sains sudah 100 tahun sebelum itu sudah mulai berkembang ya. Tetapi ada yang berbeda lagi. Don Ihde misalnya menyebut justru secara kronologis dan ontologis teknologi mendahului terhadap sains ya. Apa misalnya yang dia jadikan sebagai bukti bahwa di abad tengah pun sebetulnya orang-orang sudah mulai menggunakan teknologi ya. Orang-orang sudah mulai memikirkan teknologi ya. Walaupun dalam batas-batas yang tertentu kemudian. Ini pergulatan yang muncul antara filsafat sains dan filsafat teknologi. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang persepsi manusia setelah dipengaruhi oleh teknologi. Yang pertama, teknologi mengubah persepsi manusia tentang waktu. Misalnya dengan diciptakannya arloji. Dengan arloji manusia menjadi lebih respect terhadap waktu, menjadi lebih ketat dalam memahami waktu. Berbeda misalnya dengan orang yang tidak menggunakan jam, tidak menggunakan arloji, maka dia lebih santai dalam menghargai waktu ya. Ini misalnya kalau di masyarakat desa misalnya menggunakan waktu ba'da isya misalnya, ba'da maghrib ya, tidak ketat ya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke masyarakat kota maka jelas jam 7, jam 9 ya. Ada ukuran waktu yang cukup jelas ya. Dengan demikian persepsi kita tentang waktu kemudian berubah di situ. Lalu dengan diciptakannya jam atau arloji ini waktu menjadi dikuantifikasi. Waktu bisa dipilah-pilah ya. 1 jam, 2 jam, 1 menit, 2 menit, 1 detik, 2 detik dan seterusnya. Dan ini lebih jauh lagi manusia menjadi berjarak dengan alam. Kalau dulu kita melihat waktu dengan melihat matahari misalnya, jam 12 itu diperkirakan misalnya dengan matahari ada di atas kepala misalnya.
sore jam 5 diperkirakan dengan matahari ada mendekati tenggelam misalnya. Tetapi dengan adanya arloji atau jam ini kita menjadi berjarak dengan alam. Kita tidak lagi butuh seolah-olah ya terhadap matahari itu untuk menentukan waktu itu. Lalu kemudian teknologi yang kedua, teknologi mengubah persepsi kita tentang ruang ya. Jadi dengan teknologi misalnya diciptakannya teropong itu, kita dalam melihat ruang angkasa menjadi berbeda sebelumnya. Kalau sebelum diciptakan teknologi belum ada teropong, kita melihat ruang angkasa sebagai sesuatu yang angker, sebagai sesuatu yang mistik misalnya. Tapi setelah teropong itu ada, lalu kita bisa melihat benda-benda di angkasa dan sebagaimana benda-benda biasa misalnya. Lebih jauh misalnya tentang ruang ini diciptakannya peta misalnya, maka peta itu bisa mendatarkan ruang semesta yang begitu luas ini, seolah-olah kita berada di atas bumi ya. Kita sedang terbang seolah-olah melihat bumi yang datar dengan berbagai garis lintang dan garis bujurnya ya. Letak-letak suatu negara terhadap negara yang lain bisa kita lihat misalnya. Itu kita memiliki perspektif yang berbeda kemudian tentang ruang. Lalu kemudian yang ketiga, teknologi tulis ini mengubah persepsi kita tentang bahasa ya. Jadi sebelum tulisan-tulisan banyak dikembangkan melalui teknologi ya, baik itu lewat komputer atau lewat percetakan-percetakan, kita berkomunikasi secara lisan ya. Satu cerita diturunkan ke generasi itu secara lisan cerita ya. Yang itu kemudian masih menyiratkan konteks ya. Jadi bercerita langsung dengan bercerita pada tulisan bagi pendengarnya itu konteksnya berbeda. Kalau kita bercerita langsung mungkin kita bisa membuat gestur kita, membuat mimik kita sehingga bahasa yang kita sampaikan lewat lisan itu memiliki makna yang lebih lengkap ya. Tetapi kalau sudah masuk di dalam satu tulisan pada buku lewat cetakan itu, maka konteks seperti itu sudah tidak ditemukan lagi. Bahasa menjadi baku ya, menjadi benda mati kira-kira seperti itu. Nah, inilah karena kemudian teknologi ini mempengaruhi persepsi kita tentang berbagai hal. Dalam kajian belakangan disebut sebagai post fenomenologi. Jadi inspeksi kita tentang hal-hal di luar diri kita dengan teknologi itu berbeda dengan inspeksi kita yang tanpa teknologi. Jadi melihat virus, benda-benda kecil hanya dengan mata telanjang dan dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop misalnya, itu menghasilkan satu pengetahuan yang berbeda. Kalau inspeksi kita menggunakan mata telanjang itu disebut sebagai fenomenologi, maka inspeksi kita dengan menggunakan teknologi itu disebut post fenomenologi. Itu kajian belakangan kemudian. Berikutnya yang keempat, kita akan bicara tentang relasi manusia dengan teknologi. Relasi yang pertama disebut relasi embodiment, relasi yang menubuh. Jadi sebetulnya pada saat kita menggunakan teknologi, telepon misalnya, saat kita menggunakan kacamata misalnya, seolah-olah telepon, kacamata itu menyatu dengan tubuh kita. Kita tidak menyadari bahwa benda-benda itu adalah sesuatu yang berbeda dengan tubuh kita. Sehingga relasi kita manusia, kemudian teknologi dan dunia. Jadi teknologi dan manusia menjadi satu kemudian, lalu mengobjektifikasi terhadap dunia, memahami dunia kemudian. Itu relasi yang pertama. Kemudian relasi yang kedua adalah relasi hermeneutik ya. Jadi bahwa dengan teknologi kita membaca hasil teknologi, menafsirkan ya. Ini berbeda kalau yang tadi itu adalah menubuh dengan teknologi, maka relasi hermeneutik ini sudah mulai mengambil jarak dengan teknologi. Misalnya hasil investigasi kita terhadap virus-virus yang kecil setelah diamati menggunakan mikroskop misalnya, lalu kemudian menginterpretasi, lalu kita menginterpretasi terhadap benda-benda itu misalnya. Nah, relasi ini disebut relasi interpretasi ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah relasi alteritas, relasi keberlainan ya. Ini terjadi ketika misalnya benda yang kita gunakan atau alat-alat teknologi yang kita gunakan itu mengalami kerusakan.
baru kita menyadari bahwa teknologi itu adalah berpisah dengan kita. Teknologi itu adalah sesuatu yang lain dari kita, ya. Bukan sesuatu yang transparan pada diri kita, ya. Kemudian yang keempat, relasi latar belakang, ya. Nah, relasi yang keempat ini, teknologi menjadi sesuatu yang memantik, ya, di mana manusia hanya menjadi bagian dari teknologi, ya. Misalnya saat kita menyalakan AC misalnya di rumah, setelah kita nyalakan AC itu, maka AC itu akan bekerja dengan otomatis tanpa kita harus terus-menerus menyalakan AC, ya. Atau saat kita menyalakan televisi, ya setelah kita menyalakan, ya sudah, kita biarkan televisi itu menyala. Ini relasi ini adalah disebut relasi latar belakang di dalam kajian filsafat teknologi, ya. Nah, dengan berbagai pembahasan barusan tentang pentingnya teknologi ini, ada berbagai pandangan atau paham yang muncul, ya. Ada yang mengatakan bahwa teknologi terhadap manusia itu adalah menentukan. Ini disebut paham determinisme. Jadi segala tindak tanduk manusia ditentukan oleh teknologi. Budaya manusia kemudian ditentukan oleh teknologi. Tradisi juga demikian. Misalnya apa? Setelah berkembang misalnya komputer, maka cara kerja kita menjadi berubah menggunakan komputer. Setelah berkembang misalnya telepon, HP, maka kebiasaan kita mengirim surat untuk memberi kabar kepada teman kita, pacar kita, sahabat kita menjadi tidak lagi begitu. Berubah kemudian tradisi itu. Ini yang menguatkan bahwa teknologi ini deterministik, mendeterminisme terhadap kehidupan manusia. Tetapi kemudian ada pandangan yang kedua, bahwa sebetulnya teknologi tidak deterministik, teknologi tidak menentukan. Teknologi bersifat value laden, artinya sebagaimana pisau, ya mau digunakan baik atau tidak baik, ya, mau digunakan untuk apapun, ya, mau digunakan untuk mencuci piring, untuk memotong bambu, mau digunakan untuk memotong pisang, memotong sayur misalnya, itu terserah kepada kita yang menggunakan itu, kepada manusia yang menggunakan teknologi. Jadi manusia pada perspektif yang kedua ini, manusia mengontrol teknologi kemudian. Lalu kemudian yang ketiga, relasi yang disebut substansiasi. Relasi ini persis seperti kebutuhan kita kepada teknologi, itu persis seperti kebutuhan kita kepada agama, ya. Jadi dalam hal ini bukan lagi sebatas dalam rangka efektivitas kehidupan kita membutuhkan teknologi, tetapi bisa jadi dalam rangka prestis juga, ya, dalam rangka gaya, dalam rangka meningkatkan stratifikasi sosial misalnya. Itulah yang kita lihat misalnya pada saat kita membeli HP, tidak hanya sekedar kita ingin butuh SMS atau butuh chat, butuh menghubungi ibu kita di rumah, tidak sebatas itu, tapi kita beli HP yang bagus dalam rangka kita tunjukkan kepada rekan-rekan kita sehingga kita mendapat prestis, wah, dia HP-nya bagus misalnya. Ini berbagai pandangan kemudian yang muncul tentang teknologi, dan hingga hari ini ketiga pandangan ini masih saling menguatkan diri dengan berbagai riset-riset yang dilakukan. Saya kira ini apa yang kita bisa bicarakan tentang filsafat teknologi.